Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Selamat tinggal Yusu. Tan Yun memandangi menara sihir kota, dengan bayangan Dongfang Yusu di benaknya. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan banyak hal di masa lalu. Dia memikirkan Dongfang Yusu, dan 12 pahlawan besar, termasuk dewa-dewa agung, dewa-dewa naga emas, dewa-dewa naga iblis, dan dewa mendalam 9 surga, yang menemaninya berjuang untuk hegemoni di alam dewa. Tan Yun tidak bisa melupakan bahwa Dongfang Yusu menderita luka serius yang tak terhitung jumlahnya selama berjuang di surga untuknya. Berkali-kali di ambang kematian, dia diselamatkan oleh dirinya sendiri ketika dia berada di ambang hidup dan mati. Yusu. Tan Yun memejamkan matanya dan menyeka setetes air mata, merasa sedih. Tuan telah menyelamatkanmu berkali-kali di masa lalu, tetapi kali ini, Tuan tidak ada hubungannya. Terkadang, aku membenci diriku sendiri lebih dari aku membenci Siwon Supreme dan Chaos Supreme. Pada saat itu, saya hanya harus disalahkan karena terlalu percaya pada dua yang tertinggi dan terlalu baik hati, yang menyebabkan situasi saat ini. Tapi jangan khawatir, guru tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama dalam hidup ini. Tan Yun membuka matanya dan menatap ratusan juta pola larangan di gerbang menara. Dia menemukan bahwa larangan itu tidak pernah dilanggar. Hah? Pola formasi terlarang dibuat oleh saya di masa lalu, dan tidak ada jejak pembukaan sama sekali. Apa yang Sugeyu katakan, ada obat ajaib di menara Dewa Iblis, itu hanya omong kosong. Ketika Tan Yun tiba di depan pagoda iblis di masa depan, dia masih tidak bisa memahami Dongfang Yusu, dan tidak mengerti alkimia. Mengapa ada pil di menara iblis? Sekarang setelah keraguan teratasi, itu pasti dibuat dari udara tipis oleh Istana Abadi Jiwa. Karena mereka belum membuka menara supresi sama sekali, bagaimana mereka bisa tahu bahwa ada pil di dalamnya? Pada saat yang sama, keraguan baru datang lagi, dan Tan Yun cukup penasaran, apa sebenarnya yang ditinggalkan Yusu untuk dirinya sendiri di Demon Suppression Tower. Pada saat ini, suara para murid datang dari belakang Tan Yun. Diam, semuanya, saya mendengar bahwa larangan yang ditetapkan oleh gerbang menara sangat sulit untuk dilanggar. Semua orang diam dan jangan ganggu kakak Tan. Kemudian semua orang menjadi tenang dan menatap Tan Yun dengan saksama. Dalam kebingungan di mata semua orang, Tan Yun melihat bahwa Tan Yun meletakkan tangan kanannya di pintu menara dengan santai. Segera setelah itu, gelombang badai muncul di hati semua orang, hanya untuk melihat embusan kekuatan spiritual keemasan di tangan kanan Tan Yun. Setelah disuntikkan ke gerbang, itu berubah menjadi kekuatan spiritual yang ramping, berliku secara misterius di sepanjang gerbang. Dilarang mengalir dengan kecepatan ekstrim. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras yang telah lama berada di dalam debu bergema melalui hutan dengan radius ribuan mil, tetapi itu adalah gerbang menara setinggi 1000 kaki, dan dibuka dengan ledakan. Ya Tuhan, kakak Tan sangat luar biasa, dia menyalakan larangan dengan begitu mudah. Ya, luar biasa, aku sangat mengagumi kakak Tan. Petik 2 petik 2. Di tengah kegembiraan, dan kekaguman para murid, seberkas cahaya yang menyilaukan keluar dari menara, menyebabkan semua orang terjun ke dalam kegelapan yang singkat. Ketika mata semua orang kembali jernih, mereka memperbaiki pandangan mereka dan menemukan bahwa gerbang menara setan kota ditutup lagi. Dua saudara perempuan, apakah menurutmu ada obat ajaib di menara? Sue Zian memandang Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao, dengan bintang-bintang kecil di matanya. Zhong Wuxiao menyindir, apakah ada? Tidakkah kamu tahu kapan saudara iparmu keluar? Pada saat yang sama, saat Tan Yun melangkah ke gerbang menara, suara wanita yang akrab dan menyenangkan berlama-lama di menara untuk waktu yang lama. Yusu, selamat datang Tuan. Yusu, di mana kamu? Tan Yun sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia sangat bingung. Ketika dia berada di Abyss of Burying the Gods, dewa-dewa pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa Dongfang Yusu adalah kematian jiwa dan raganya. Jika demikian, bagaimana mungkin suara Yusu terdengar di menara ajaib kota? Ketika Tan Yun bingung, seorang wanita hantu dengan tinggi ratusan kaki dan sosok berkabut muncul di depan Tan Yun. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna kuning muda. Meskipun tingginya 100 kaki, tubuh Miaoman terkoordinasi dengan sempurna. Wajah wanita itu memiliki kecantikan yang aneh. Ini adalah wajah yang terlihat semakin cantik, dan pupil matanya seindah permata.
Kecantikannya segar dan halus, dan pesonanya bukan milik kecantikan apapun yang pernah dilihat Tan Yun. Dia adalah salah satu dewa biadab dari mantan 12 jenderal besar Tan Yun, Dongfang Yusu. Pada saat ini, Liing Dongfang Yusu yang berkabut, memegang tangan kanannya erat-erat, menekan dada kirinya, dan berlutut dengan satu lutut menghadap pintu aula. Wajahnya penuh kesedihan dan keengganan, dan pupil safirnya mengungkapkan arti perpisahan. Yusu, itu hebat. Dewa-dewa berkata bahwa jiwa dan jiwamu dihancurkan, jadi kamu hanya. Kegembiraan Tan Yun tiba-tiba berhenti. Karena dia menemukan bahwa tatapan Dongfang Yusu tidak melihat dirinya sendiri, tetapi pada gerbang yang tertutup. Detail halus ini membuat Tan Yun patah hati. Dia tahu bahwa Dongfang Yusu memang benar-benar mati, dan Yusu saat ini hanyalah gambaran singkat darinya sebelum dia meninggal. Dugaan Tan Yun dengan cepat dikonfirmasi. Tetapi melihat Dongfang Yusu yang berlutut dengan satu lutut, wajahnya jelas menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Tuan, ketika Anda melihat gambar Yusu, Yusu sudah tidak ada lagi. Menara ajaib kota ini telah disempurnakan oleh Anda, Tuan, jadi Yusu ingin meninggalkan menara ajaib kota di hutan ini. Mungkin suatu hari, Tuan, Anda akan melihat menara ajaib kota. Yusu juga tahu bahwa larangan menara penindas iblis ada di dunia, dan hanya kamu yang bisa membukanya. Yusu percaya bahwa ketika menara penindas iblis dibuka, itu adalah saat tuannya datang kepadamu. Tuan, Yusu sedih, tapi Yusu tidak bisa menemanimu lagi. Pada titik ini, Dongfang Yusu menangis dan berkata, Tuan, Yusu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saya telah menyimpannya di hati saya terlalu lama, dan terlalu lama bagi Yusu untuk mengingatnya. Tuan, tahukah kamu, Yusu menyukaimu, aku sangat menyukaimu. Terkadang Yusu membenci dirinya sendiri karena pemalu dan lemah, dan dia tidak berani mengaku padamu. Sampai kamu dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi, Yusu memiliki keberanian untuk mengatakan kapan hidupnya berakhir, Anda. Dongfang Yusu berhenti menangis dan tersedak, Tuan, Yusu sangat merindukanmu. Yusu tidak takut mati. Yusu takut dia tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Mendengar ini, Tan Yun berdiri kosong di tempat, air mata jatuh di pipinya tanpa sadar. Dia tidak pernah tahu bahwa Dongfang Yusu memiliki perasaan padanya. Namun, semuanya sia-sia. Tiba-tiba, Dongfang Yusu tersedak dan menjadi lemah dan tergesa-gesa. Tuan, di pagoda 6 lantai. Jenderal Yusu, dewa tak terputus dari dewa-dewa agung dari ras liar dan liar semuanya disingkirkan, yang akan datang. Kamu mendapatkan senjata ilahi ini, dan kamu dapat menggunakannya untuk keturunan ras liar dan prasejarah ketika kamu kembali ke dunia di masa depan. Bayangan Dongfang Yusu sering berkedip, seolah menghilang kapan saja. Tuan, ingat keturunan ras primitif dan liar hidup di jurang sengit para dewa alam Dewa Hongmeng, pimpin mereka untuk membalas dendam dan balas dendam. Petik 2. Juga, sebelum Yusu turun ke benua hukuman surgawi di zaman kuno, dia menyegel gumpalan jiwaku di monumen Dewa Zenyuan di Abyss of the Gods. Dongfang Yusu belum selesai berbicara, tetapi dalam tangisan kesedihan Tan Yun, dia pingsan tak terlihat. Bab 662 terisi penuh dari menara. Yusu. Tan Yun melihat sekeliling lantai pertama pagoda yang kosong, merasa sangat kesepian di dalam hatinya. Tiba-tiba, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya dan tertawa, mengguncang seluruh tubuhnya dengan kegembiraan, hahaha. Para dewa dan jurang, keturunan dari dua suku saya tidak hanya menunggu saya untuk kembali ke alam Dewa Hongmeng di para dewa, tetapi Yusu juga menyimpan sinar jiwa, disegel di monumen Dewa Zenyuan. Oke, bagus, Yusu, tunggu tuannya, dan tuannya pasti akan menghidupkanmu kembali. Dengan jantung berdebar, Tan Yun menginjak pedang terbang, dan terbang menuju menara suci lantai 6. Setelah beberapa saat, Tan Yun Yujian terbang di depan gerbang menara terbuka di lantai 6. Ketika Tan Yun melihat pemandangan di dalam menara 6 lantai, pikiran sedih secara spontan muncul dari hatinya. Di hadapannya, di menara kota ajaib 6 lantai dengan luas 300.000 meter persegi, kapak besar dan setetes raksasa besar ditumpuk seperti gunung darah. Alasan mengapa Tan Yun sedih adalah karena dia tahu bahwa kapak dewa adalah senjata yang digunakan oleh para raksasa prasejarah. Palu adalah senjata yang digunakan oleh raksasa liar. Melihat tumpukan kapak dan palu ajaib, Tan Yun tidak bisa tidak memikirkan dua raksasa yang mati. Mengaum, Tan Yun meraung,
mengubah kesedihan menjadi motivasi untuk membalas dendam. Membalikkan rambutnya terbang, pengetahuan spiritual menyelimuti tumpukan kapak dan palu ajaib, dan menemukan total 168.000 kapak ajaib dan 109.600 palu ajaib. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan bahwa roh-roh di palu ajaib dan kapak ajaib semuanya mati. Kontrol Tan Yun atas kapak ajaib dan palu ajaib tiba-tiba menjadi lebih kecil, dan setelah berubah menjadi seukuran telapak tangan, mereka naik ke langit dan berubah menjadi semburan kekuatan untuk dibawa ke cincin alam semesta. Artefak ini hanya dapat digunakan oleh keturunan raksasa liar dan raksasa liar yang memiliki kekuatan liar dan liar. Tan Yun tahu betul bahwa hanya di masa depan dia bisa mencapai jurang para dewa yang ganas, menemukan keturunan dewa raksasa dari dua ras, memberi mereka artefak ilahi ini, dan kemudian membawa mereka ke surga. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun melihat ke menara iblis kota Yusu yang dia perbaiki di masa lalu dan bergumam pada dirinya sendiri, menara iblis kota tidak dapat diambil untuk saat ini, jika tidak, itu pasti akan mengganggu level tinggi dari Istana Roh. Hanya setelah Istana Roh dihancurkan di masa depan, singkirkan dengan pohon kehidupan. Mengambil napas dalam-dalam, Tan Yun mundur dari gerbang 6 lantai. Kemudian, dengan 10 jari menjentikkan tangannya, untaian kekuatan spiritual emas muda terbang keluar dari ujung jarinya dan melesat ke dua gerbang yang terbuka. Tiba-tiba, garis terlarang padat yang terukir di dua gerbang menara tampaknya telah memberi kehidupan kepada mereka, dan ketika mereka mulai berlayar dengan tidak teratur, gerbang menara tertutup dengan gemuruh. Menara ajaib kota Yusu disempurnakan oleh Tan Yun di masa lalu, dan dia secara alami dapat mengaktifkan larangan menara dengan mudah. Pada saat berikutnya, Tan Yun memprakarsai larangan pintu menara lantai 5, 4, 3, dan 2 berturut-turut, menyebabkan semua lantai 2 hingga 6 ditutup. Setelah itu, Tan Yun membuka gerbang lantai pertama pagoda dan melangkah keluar. Boom! Ketika gerbang lantai pertama di belakangnya tiba-tiba tertutup, kegembiraan lebih dari 3.000 murid Huang Fu Shengzong menelan Tan Yun seperti air pasang. Lihat, semuanya, kakak Tan telah keluar. Iya, apakah menurut Anda saudara Tan mendapat obat ajaib itu? Omong kosong, aku pasti mengerti. Di hatiku, kakak Tan Maha Kuasa. Petik 2. Pada saat ini, Mu Mengya, yang berada di luar cahaya Dewa Iblis Kota Wanzang, tiba-tiba melihat ke belakang, dan berkata kepada ribuan murid perempuan 5 Mai, Tan Yun akan keluar, tolong hindari. Setelah mendengar ini, ribuan murid memunggungi Tan Yun. Gadis-gadis itu membelakangi tujuan Tan Yun, dan tentu saja mereka tahu bahwa Tan Yun tidak akan bisa menutupi tubuhnya saat dia melewati cahaya ajaib. Setelah itu, Tan Yun mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk melakukan perjalanan melalui Wanzang Zen Demon Light, dan ketika dia muncul di depan Mu Mengki, dia sudah mengenakan jubah ungu. Tan Yun, bagaimana? Apakah ada obat ajaib di Menara Dewa Iblis? Mu Meng menanyakan suara Tan Yun, dan itu terdengar oleh semua orang. Ribuan murid perempuan berbalik, dan lebih dari 2.000 murid laki-laki, semuanya menatap Tan Yun dengan penuh harap. Tan Yun memandang kerumunan dengan mata kesepian, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya hanya membuka gerbang lantai pertama, dan tidak ada apa-apa di lantai pertama. Aku dilarang mencoba gerbang menara lantai 2, dan aku tidak bisa membukanya dengan skill formasiku saat ini. Tan Yun tahu bahwa Mu Mengmu, Sue Zian, dan Zhong Wu Xiao secara alami sadar bahwa dia berbohong. Adapun apa yang orang lain pikirkan, Tan Yun tidak peduli. Kekecewaan memenuhi pipi mereka, tetapi kebanyakan orang masih percaya pada Tan Yun, dan hanya sedikit orang yang meragukan keaslian kata-kata Tan Yun. Mu Meng tetap diam, berpura-pura kecewa dan berkata, karena itu tidak bisa dibuka, ayo segera berangkat ke sumur warisan kuno. Iya, itu hanya bisa begitu, jawab Tan Yun. Mu Meng meneriakkan dari perahu roh, membawa semua orang ke udara, dan setelah memanjat hutan meteor, dia mengendarai perahu roh menuju sungai darah para dewa lebih dari 20 juta mil jauhnya. Sumur warisan kuno terletak di jurang air di dasar sungai darah para dewa. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian, Mu Menggu mengendarai perahu roh keluar dari hutan meteorit, dan masih 8 juta mil jauhnya dari sungai darah para dewa. Pada kecepatan ini, dibutuhkan 10 hari untuk mencapainya. Pada saat yang sama, kekosongan di langit terkejut, dan Ru Yanchen mengendarai perahu roh yang tergantung di langit di atas puncak yang menjulang tinggi. Menurut slip batu giok di peta, sungai darah para dewa ada di pegunungan.
Ru Yanchen mengendalikan perahu roh dan terbang di antara puncak yang megah dengan waspada. Setelah perahu roh tenggelam 1 juta kaki, dia melihat ke bawah, tetapi dia melihat danau berwarna darah yang tak berujung di pegunungan, dan mulai terlihat. Keheningan di danau yang dalam itu mengerikan, tidak ada riak di danau, sepertinya tidak ada makhluk hidup di danau. Ru Yanchen menatap danau berwarna darah, merasakan hawa dingin di punggungnya. Danau ini adalah sungai darah para dewa. Konon selama pertempuran para dewa di zaman kuno, para dewa jatuh dan darah mengalir ke sungai, sehingga disebut sungai darah para dewa. Tetapi seiring berjalannya waktu, sungai darah para dewa mengering dan tersapu oleh hujan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, darah kering di pegunungan telah diencerkan, dan akhirnya berkumpul bersama hujan untuk membentuk danau berwarna darah hari ini. Tuo Bameng, di mana kamu? Ru Yanchen melihat sekeliling ke puncak megah di sekitarnya, berteriak dengan cemas. Tuan muda, tiba-tiba, seorang Liying muncul entah dari mana dari tepi danau darah, memberi isyarat kepada Ru Yanchen, kami di sini. Ru Yanchen sangat gembira dan menghilang dari udara tipis ketika dia mengendarai perahu roh dan mendarat di tepi danau darah dengan kecepatan tinggi. Jelas, ada arai ajaib di sini. Setelah Ru Yanchen memasuki formasi fantasi, Tuo Bameng dengan hormat berkata, saya telah melihat Tuan Muda. Lebih dari 1.400 orang di belakang Tuo Bameng, murid dari Istana Jiwa Abadi, mengepalkan tinju mereka ke arah Ru Yanchen dan berkata, saya telah melihat Tuan Ruyan. Dalam persidangan para dewa ini, ada 3.000 murid di Istana Jiwa Abadi dan 2.000 sekte abadi-abadi. Pada saat itu, Zhu Jiyu mengatur agar Su Sisi memimpin lebih dari 1.000 murid Istana Abadi untuk melakukan penyergapan di Gletser kuno. Biarkan 1.500 murid Istana Abadi lainnya, mematuhi perintah Tuo Bameng, menunggu dan menyergap murid-murid Huang Fusengsong. Oleh karena itu, para murid di belakang Tuo Bameng saat ini semuanya adalah murid dari Istana Abadi. Tuan muda, bukankah Anda berada di hutan meteorit? Mengapa Anda ada di sini? Tuo Bameng membungkuk dan bertanya dengan bingung. Bab 663 Mimpi Tuoba. Ru Yanchen memucat dan berkata, Tuo Bameng, semua murid sekte abadi-abadi kita sudah mati. Bahkan kilin api emas sudah mati. Apa? Tuo Bameng mengangkat alisnya, dan sentuhan kejutan muncul di matanya yang indah. Iya, itu hanya kejutan, bukan panik. Dia adalah reinkarnasi yang kuat, dengan ketenangan dan keberanian yang jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Di sisi lain, para murid Istana Abadi di belakang Tuo Bameng, wajah mereka pucat, dan mata mereka mengungkapkan ketakutan yang mendalam, dan mereka gemetar dan bertanya. Tuan Muda Ruyan, apa yang kamu bicarakan? Kilin senior di istanaku sudah mati. Iya, Tuan Muda Ruyan, apa yang terjadi? Kilin senior adalah raja dari binatang roh dewasa tingkat kelima. Bagaimana bisa mati? Petik 2. Mendengar ini, Tuo Bameng melambaikan tangannya ke arah kerumunan dan berkata, semuanya, tetap tenang, dengarkan Tuan Mudaku dulu. Iya, kakak senior Tuoba. Semua orang menjawab, terengah-engah dan terdiam, menatap Ru Yanchen. Tuan Muda, jangan khawatir, kamu berbicara perlahan. Tuo Bameng menatap Ru Yanchen dengan kaki gemetar dan menjadi tenang. Iya, Ru Yanchen menghela nafas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang, semuanya. Tuan muda ini memimpin murid sekte saya dan senior Jin Yan Kilin, di kedalaman hutan meteor, dan Tan Yun dan murid Huang Fusengsong lainnya memulai pertempuran yang menentukan. Tapi, Tan Yun sialan sebenarnya memiliki kera roh tingkat 4 yang melewati periode bencana, dan dia baru saja membunuh senior Kilin. Kemudian, aku adalah satu-satunya yang melarikan diri, dan seluruh pasukan muridku musnah. Setelah mendengar ini, para murid dari Istana Jiwa Abadi merasa ngeri. Kakak Tuoba, apa yang harus saya lakukan? Binatang buas yang Tuan Istana izinkan untuk Anda kendalikan hanyalah periode kesusahan tingkat 4. Itu bukan lawan dari Tan Yun Ling Yuan. Iya, kakak senior Tuoba. Pada saat ini, tidak hanya para murid Istana Abadi, tetapi juga Ru Yanchen menganggap Tuo Bameng sebagai tulang punggung. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Tuo Bameng menutup matanya yang indah dan terdiam lama. Alisnya terkadang kencang, terkadang meregang, kepalanya terkadang menggelengkan kepalanya, terkadang mengangguk, dan akhirnya menghela nafas, membuka matanya, dan menatap Ru Yanchen. Tuan muda, mari kita segera mengungsi dari tempat ini, dan kembali ke Senhunsian setelah ruang, terowongan waktu terbuka, istana. Ru
Yan Chen mengertakkan gigi dan berkata, Tuo Bameng, apakah kita hanya mundur tanpa perlawanan? Tuan muda, kami tidak mundur tanpa perlawanan. Mata termenung Tuoba berkedip, secara akurat, kami mundur sebagai serangan, dan kami akan menyingkirkan pelakunya Tan Yun tanpa darah. Mundur sebagai pelanggaran. Ru Yanchen mengerutkan kening, apa maksudmu? Tuoba Meng berkata dengan percaya diri, Tuan muda, jika saya adalah Tan Yun, saya akan menebak bahwa binatang roh di sini tidak sekuat kilin api emas. Mengapa? Ru Yanchen berkata, dengan sedikit pemahaman di matanya, Tuan muda ini mengerti. Tan Yunding berpikir bahwa saya memiliki status tertinggi, jadi saya membawa unicorn api emas, dan Anda hanya seorang murid, tentu saja dengan roh, binatang itu tidak sekuat Tuan muda ini. Betul sekali. Bibir Zhu Tuoba Meng terangkat sedikit, membuat sketsa seringai menawan. Tan Yun sangat pintar, dia akan menebak bahwa kita dibagi menjadi dua kelompok dan pergi ke dua keabadian ruang dan waktu, dan ketika kita kembali ke Istana Peri Jiwa, dia dihukum mati dengan alasan bahwa dia mengambil roh itu, kera untuk berpartisipasi dalam persidangan. Oleh karena itu, satu hal yang paling ingin dilakukan Tan Yun adalah membuat kita punah dan membunuh kita. Setelah mendengarkan, Ru Yanchen memandang Tuoba Meng dengan setuju, tertawa keras, dan bertepuk tangan, Tuoba Meng, apa yang kamu katakan hebat. Hebat. Tuoba Meng mencibir lagi, ketika kita kembali ke Istana Abadi Jiwa Ilahi, kita akan membalasnya. Satu-satunya cara untuk mencoba dengan Tan Yun dan kera roh adalah dengan membunuhnya. Pada saat itu, bahkan jika Tantai Xuanzong ingin menyelamatkan Tan Yun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Istana Peri bukanlah situs Huang Fu Shengzong-nya. Ru Yanchen menyeringai dan berkata, hebat. Hebat, kali ini Tan Yun mati. Setelah tertawa, Ru Yanchen mengerutkan kening, Tuoba Meng, tetapi ketika saatnya tiba, Tan Yun juga mengatakan bahwa kita telah membawa binatang buas, apa yang harus kita lakukan? Menurut aturan persidangan, kita juga akan dihukum mati. Mendengar ini, mata Tuoba Meng suram, Tuan muda, katakanlah murid sekte saya membawa binatang roh ke medan perang para dewa, dan muridnya sudah mati, dan itu cukup untuk datang dan mati. Tuoba Meng, tapi, Ru Yanchen berkata dengan cemas, tapi ini jelas, itu akan dilihat oleh Tantai Xuanzong sekilas. Tuan muda, Anda dapat yakin. Nada bicara Tuoba Meng mengungkapkan arti dari mengendalikan situasi secara keseluruhan. Hal yang paling mengkhawatirkan tentang Tantai Xuanzong sekarang adalah bahwa Sekte Keabadian Abadi dan Istana Keabadian Jiwa akan bersama-sama berurusan dengan Huang Fu Shengzong. Bahkan jika dia tahu bahwa itu adalah binatang roh yang dipimpin oleh Anda dan saya yang memasuki medan perang para dewa dan memberinya 100 keberanian, dia tidak akan berani melakukannya. Jika tidak, itu akan menyebabkan Raja dan Tuan Istana Suge menjadi marah. Pada saat itu, Tuan Istana Suge memberi perintah untuk mengirim kekuatan besar untuk menghancurkan Tantai Xuanzong. Jadi Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir. Pada saat itu, Tantai Xuanzong hanya memiliki dua pilihan. Pertama, jalankan Tan Yun dan cari hasil yang sempurna. Masalah ini tidak akan terselesaikan. Kedua, tidak peduli seberapa besar Tantai Xuanzong menyukai Tan Yun, dia tidak akan menggunakan keselamatan Huang Fu Shengzong untuk sepenuhnya memutuskan Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Shen Hun saya di tempat untuk menyelamatkan Tan Yun. Jika demikian, Tantai Xuan tidak mungkin agar Zong meninggalkan Istana Jiwa Abadi hidup-hidup. Pada saat ini, Ru Yanchen dan murid-murid lain dari Istana Abadi memandang Tuoba Meng dengan penuh kekaguman. Tuoba Meng, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ru Yanchen bertanya. Tuoba Meng tersenyum dan berkata, Tuan muda, apa yang paling dikhawatirkan Tan Yun adalah bahwa beberapa dari kita akan kembali ke Istana Jiwa Abadi hidup-hidup. Dia harus berpikir bahwa kita akan dibagi menjadi dua pasukan dan pergi ke dua peri ruang dan waktu, gunung untuk mencapai setidaknya satu orang, tujuan melarikan diri kembali ke Istana Jiwa Abadi. Jika saya tidak salah menebak, Tan Yun juga akan bertaruh sekali, membagi tentara menjadi dua cara, dan pergi ke dua gunung peri ruang waktu untuk mencegat kita. Namun, sebaiknya kita pergi ke arah lain, daripada pergi ke dua gunung peri ruang waktu dengan dua cara, kita hanya pergi ke satu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan seorang murid Istana Jiwa Abadi cemas dan berkata, Kakak Tuoba, jika kita bersama dan menabrak Tan Yun dengan kera roh, bukankah kita perlu mati? Iya, Kakak senior Tuoba. Semua orang setuju,
dan Ru Yanchen juga menatap Tuoba Meng dengan ketakutan. Tuoba Meng mendengar ini, dan sebuah gambar muncul di benaknya. Jika Tan Yun tahu gambar di benaknya, dia akan sangat bersemangat. Karena gambaran dalam pikiran Tuoba Meng tidak ada di tempat lain, itu adalah kuil Hong Meng yang berdiri di atas alam dewa. Pada saat ini, dalam pikiran Tuoba Meng, seorang pria pemaksa duduk di kuil Hong Meng, menjelaskan formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk dirinya sendiri dan dewa-dewa lain. Setelah gambar itu terputus, Tuoba Meng berkata dengan suara sedih, "Tuanku, tahun-tahun yang panjang seperti mimpi. Benua hukuman surgawi sangat luas. Di bumi siapa Anda bereinkarnasi? Bawahan, bagaimana aku bisa menemukanmu?" Diam-diam berpikir di sini, niat membunuh muncul di mata indah Tuoba Meng, dan dia berkata dengan sombong, "Meskipun saya tidak mahir dalam formasi, saya masih bisa mengatur formasi yang dapat mengendalikan kera Tan Yunling. Selama kita mengendalikan kera roh, kita bisa memasuki terowongan ruang waktu untuk pertama kalinya. Hanya dengan Tan Yun, dia tidak bisa menghentikanku sama sekali." Kemudian, setelah Tuoba Meng mendapatkan kepercayaan dari semua orang, dia mengendarai perahu roh ke udara dan berlayar pergi. Kerumunan menatap danau darah dengan ekspresi enggan, memikirkan cobaan ini, dan pergi sebelum pergi ke sumur warisan kuno, mereka sangat menyesal. Hanya Tuoba Meng, yang melihat ke bawah ke danau darah, memenuhi matanya yang indah dengan rasa jijik yang dalam. Dia meremehkan warisan sumur kuno. Karena dia sombong, dia yang terkuat. Bab 664, Mewarisi Sumur Kuno. Waktu berlalu, 10 hari kemudian. Mu Menggu mengendarai perahu roh dan datang ke langit di atas Danau Scarlet. Tan Yun memejamkan mata dan fokus, dan melepaskan indera spiritual 5 kali lipat yang dekat dengan alam jiwa ilahi, meliputi area seluas 7.500 mil di bawah. Dia dengan hati-hati mengamati setiap sudut area, dan akhirnya memutuskan bahwa tidak ada seorang pun di area 7.500 mil untuk mengatur susunan magis. Tan Yun membuka matanya dan melihat kera iblis pembunuh surga, yang tinggi dan juga melepaskan kesadaran binatang, seluas 30.000 li, dan bertanya, "Bagaimana?" Kera iblis pembunuh surga berkata dengan nada tertentu, "Tuan, tidak ada seorang pun di area 30.000 mil." "Ya," Tan Yun mengangguk, melihat kembali ke semua orang. "Sekarang kita akan memasuki danau," semua orang lebih energik. Setelah instruksi, Tan Yun memandang Mu Meng dan berkata, "Aku akan mengendalikan perahu roh." "Bagus." Mu Mengki langsung setuju. Berdebar, Tan Yun mengendarai perahu roh, mengambil ombak, dan melaju ke danau tak berujung, dan mulai melambat dan mendarat ke dasar danau. Wan Zhang, 100.000 zhang, sampai mencapai 1 juta zhang, semua orang masih tidak menemukan monster di danau. Tampaknya sangat sunyi. Di perairan yang gelap, jarak pandang semua orang hanya 1.000 meter, tetapi kesadaran spiritual tidak terhalang. Meskipun semua orang menemukan bahwa tidak ada makhluk hidup di perairan tak bernyawa, mereka sedikit lebih berani untuk berpikir bahwa ada kera iblis di perahu roh. "Kamu tidak perlu panik," Tan Yun berkata dengan nada tertentu, "karena darah para dewa bercampur di danau, biasanya monster secara tidak sadar akan menjauh dari danau, yang mengakibatkan tidak ada makhluk hidup di danau." Mendengar ini, semua orang merasa lega. Suatu hari kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh dan mencapai dasar danau. Kera iblis pembunuh surga berkata, "Tuan, ada jurang di timur sejauh 28.000 mil. Yah, mari kita lihat." Tan Yun mengendarai perahu roh dan berlari kencang di dasar danau. Setelah perahu roh terbang di atas air sejauh 28.000 mil, perahu itu digantung di atas jurang yang dalam. Tan Yun melihat ke bawah, dan melihat parit langit dengan lebar sekitar ratusan mil dan kedalaman yang tidak diketahui. Jurang-jurang, hitam pekat itu mengerikan, dan aku tidak bisa merasakan fluktuasi kehidupan di dalamnya. Tan Yun melihat slip batu giok di peta, dan menentukan bahwa sumur warisan kuno ada di dalamnya, dan kemudian mengarahkan perahu roh untuk perlahan turun ke jurang. Seolah-olah perahu roh sedang melaju ke pintu masuk wilayah itu menakutkan dan menakutkan. Menakutkan. Sue Zian menciutkan lehernya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih lengan baju Tan Yun, tubuhnya gemetar. Zhong Wuxiao dan Mu Mengjia berpegangan tangan, berdiri di belakang Tan Yun. Di perahu roh, ada pasangan Tao Huangfu mendengarkan angin dan Kesinyi, Jun Buping dan Sangguan Bingbing, Baili Longtian dan Xiao Qingxuan, berpegangan tangan satu sama lain, tampak gugup. Ribuan murid perempuan 5 Mai tidak bisa menahan diri untuk tidak berpegangan tangan, melihat sekeliling.
Pada saat ini, kecuali Tan Yun, rambut semua orang terbalik. Mengaum. Heaven Killer AP memandang semua orang dengan jijik. Itu tidak pernah mengubah kualitas keras kepala kera, dan tiba-tiba berteriak, mengejutkan semua orang di perahu roh. Tan Yun juga sangat ketakutan, dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Kera tua, ada apa? Semua orang memandang kera iblis. Kera iblis pembunuh surga menggaruk kepalanya dan menyeringai, Tuan, tidak ada yang salah. Saya hanya merasa atmosfernya agak berat, jadi saya hanya mengaum dan mengaktifkannya. Ketika kebanyakan orang mendengar kata-kata itu, mereka berani menatap kera iblis dengan kemarahan tetapi bukan kata-kata. Nima, Tan Yun menunjuk ke Demon Slayer, dan berkata tanpa berkata-kata, apakah kamu terkejut lagi? Percaya atau tidak, aku menamparmu. Sky Slayer tercengang, Tuan, saya tahu itu salah. Menghadapi adegan ini, suasana gugup semua orang memang lega. Ketika semua orang diam-diam menghela nafas lega, ukuran Sky Killer AP tiba-tiba meroket 1000 meter, menatap tajam ke bawah jurang, dan berteriak, Brok, keluar. Tiba-tiba, hati semua orang terangkat lagi. Tan Yun melihat ke bawah dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi di air di bawah jurang yang dalam, sepasang pupil merah besar menatap dirinya sendiri dan orang lain. Apa-apaan ini? Saat Suezian gemetar, Tan Yun mengulurkan tangan kirinya dan memegang tangan giok Suezian. Segera, ketakutan batin Suezian digantikan oleh rasa manis. Berdengung. Tiba-tiba, semburan air mengalir dari bawah jurang, dan Tan Yun menemukan penguasa teropong merah darah di bawah, mengayunkan tubuh hitam yang panjangnya ratusan meter, dan bergegas menuju perahu roh. Kera tua, lindungi semuanya. Tan Yun mengendarai perahu roh menuju perairan atas, sementara kera iblis pembunuh langit berguling dengan kekuatan sihir, memegang tongkat raksasa hitam sepanjang 400 kaki, melompat dari perahu roh, dan bergegas menuju vertikal. Raksasa itu jatuh. Ledakan. Ketika tongkat raksasa itu mengenai kepala raksasa itu meratap, maafkan aku. Raksasa dalam jeritan itu berguling ratusan kaki di dalam air. Ketika para murid di perahu roh benar-benar melihat penampilan monster itu, detak jantung mereka bertambah cepat. Itu adalah kelabang raksasa. Dapat disimpulkan dari mulutnya bahwa itu adalah monster tingkat 4. Lepaskan nenekmu. Sky Killer menyingkirkan tongkat raksasa itu, memegang kepala kelabang di sebelah kiri, dan meraih tubuh kelabang dengan telapak tangan kanan. Lakukan, mati untukku. Oh tidak, dalam jeritan kelabang, tubuhnya terbelah menjadi dua dengan keras oleh kera iblis pembunuh surga. Ledakan. Setelah kera iblis pembunuh langit menabrak kepala kelabang, jiwa binatang kelabang sepanjang 10 kaki terbang keluar dari kepalanya, dan itu ditangkap oleh kera iblis pembunuh langit di telapak tangannya. Cadangan. Cadangan. Jiwa binatang kelabang memohon belas kasihan dengan ngeri. Pada saat ini, Tan Yun memfokuskan matanya pada jiwa binatang kelabang, memastikan bahwa itu tidak menandatangani kontrak jiwa dengan manusia. Jelas, itu bukan binatang roh yang dibawa oleh Tuo Bameng. Baru saja, kamu binatang, kamu masih ingin menyelinap menyerang tuanku. Sky Killer AP meraung dengan marah, matilah. Kera tua, tunggu sebentar. Setelah Tan Yun menghentikan kera iblis pembunuh surga, dia melepaskan Suezian, menyapu perahu roh dan berenang ke bahu kera iblis pembunuh surga, melihat ke bawah pada jiwa binatang kelabang, dan berkata, ajukan beberapa pertanyaan padamu, Anda menjawab itu akan memuaskan saya, dan saya bisa membiarkan jiwa binatang buas Anda pergi. Kamu bilang. Jiwa binatang itu berkata dengan tergesa-gesa. Tan Yun dengan tenang berkata, sudah berapa lama kamu di sini? 8 tahun. Lalu dalam 6 bulan terakhir ini, pernahkah kamu melihat seseorang memasuki jurang maut? Tidak. Kamu yakin? Menentukan. Setelah mendengar ini, Tan Yun diam-diam berkata, sepertinya Ruyan Chen telah memberitahu Tuo Bameng dan pergi bersama. Tan Yun berkata lagi, apakah Anda tahu di mana sumur kuno warisan itu? Saya tahu. Jiwa binatang kelabang sering mengangguk, pergilah jauh ke dalam jurang sejauh ribuan mil, lalu belok kiri sejauh 800 mil, belok kanan sejauh 500 mil, dan kemudian hentikan. Tan Yun melambaikan tangannya, kamu bawa kami ke sana, biarkan kamu pergi setelah insiden itu, dan beri kamu kesempatan untuk mengambil monster lain. Bagus, terima kasih karena tidak membunuh. Centipede Beast Soul berkata dengan penuh terima kasih. Kera iblis pembunuh surga tersenyum dan berkata, saya memperingatkan Anda, jangan bermain trik,
Jika tidak, waktu saya akan membunuh Anda ribuan kali. Setelah itu, kera pembunuh surga melepaskan jiwa binatang kelabang. Jiwa binatang kelabang memimpin, dan Tan Yun mengendarai perahu roh untuk mengikuti di jurang yang gelap. Setelah mencapai dasar jurang, jurang itu menjadi semakin sempit. Akibatnya, Tan Yun dan yang lainnya menyapu perahu roh, menginjak pedang terbang, dan mengikuti jiwa binatang kelabang. Setelah melakukan perjalanan melalui celah batu berbatu besar selama setengah jam, mata tiba-tiba terbuka. Kera senior yang terhormat, sumur kuno warisan telah tiba. Jiwa binatang kelabang melayang di air, dengan hormat berkata. Tan Yun dan yang lainnya melihat ke bawah dan melihat kepala sumur berdiameter 1000 kaki menonjol dari permukaan. Tirai cahaya menutupi sumur besar, membuat air tidak mungkin mendekat. Bab 665 Pengorbanan Darah untuk God Cauldron. Para murid melihat ke bawah ke sumur kuno warisan, bersemangat. Hebat, dikabarkan bahwa selama kamu memasuki sumur warisan kuno dan dapat bertahan dalam ujian Tuhan, kamu mungkin mendapatkan warisan Tuhan. Iya, tapi aku sangat khawatir, aku tidak bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Aku merasa sangat khawatir. Petik 2 petik 2. Ketika semua orang bersemangat dan cemas, Tan Yun menatap diam-diam, menutupi tirai tipis di mulut sumur, dan mencibir jika suaranya menunjuk, larangan ini dapat mencegah binatang apapun masuk, hanya biksu yang bisa masuk. Larangan seperti itu tidak apa yang bisa diatur oleh orang biasa, jika saya tidak salah, pasti telah diatur oleh para dewa musuh di zaman kuno. Aku ingin melihat trik apa yang kalian mainkan. Diam-diam di sini, Tan Yun memandang Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu, dan tersenyum dan berkata, latihan yang Anda latih tidak perlu mempraktikkan warisan lainnya. Anda tetap di luar dan tidak masuk. Iya, keempatnya mengangguk. Kera tua, kamu berada di luar untuk melindungi mereka. Setelah Tan Yun memerintahkan pembunuhan kera iblis, dia segera berpura-pura bersemangat dan berkata kepada orang-orang, siapapun yang ingin mencoba untuk mendapatkan bantuan para dewa, ikuti saja aku, ayo. Bagus. Semua orang bersemangat. Setelah itu, Tan Yun memimpin untuk menginjak pedang terbang, dan saat dia terbang ke sumur kuno warisan, alisnya berkerut, dan bau samar darah menyelinap ke hidungnya. Dia ingin melepaskan indera spiritualnya, untuk mengamati sekeliling, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan indera spiritual untuk mengintip ke dalam sumur warisan kuno. Tan Yun menstabilkan pikirannya, menginjak pedang terbang, dan perlahan-lahan terbang ke dalam sumur yang gelap. Di belakangnya, Huang Futingfeng, Kesinyi dan lebih dari 3.000 murid mengikutinya dengan pedang terbang. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah memasuki jurang maut, dan pedang itu jatuh sesaat, tetapi pedang itu masih belum mencapai dasar sumur. Setelah 3 napas, semua orang tiba-tiba melihat tirai cahaya besar meledak dari 1000 kaki di bawah. Tiba-tiba, tirai tipis menerangi mulut sumur dengan diameter ribuan meter, dan ketika menyelimuti semua orang, suara perubahan ditransmisikan ke telinga semua orang dari bawah. Jangan takut, anak-anak, ini adalah ujian cahaya ilahi Anda. Hanya pembudidaya pemurnian jiwa dengan jiwa yang kuat yang memenuhi syarat untuk memasuki sumur warisan kuno, dan mereka yang memiliki jiwa lemah akan dihilangkan dan ditinggalkan. Begitu kata-kata itu jatuh, para murid menjadi sangat bersemangat karena mereka mendengar suara Tuhan. Kemudian, lebih dari 3.000 murid bersinar dalam cahaya ilahi putih. Ribuan murid diikat oleh kekuatan tak terlihat dalam kekecewaan dan kesepian. Mereka tanpa sadar naik ke udara dan bergegas keluar dari sumur warisan kuno. Murid yang meninggalkan sumur warisan kuno berarti disingkirkan. Pada saat berikutnya, lebih dari 2.100 murid tersingkir. Hanya 8 murid yang berjasa, Tan Yun, Namong Ruksue, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bu Arogan, dan He Wangyan tetap dalam penilaian ilahi. 4 murid lainnya adalah, Huang Futingfeng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Gongsun Ruoxi, Tian Xiang, dan Zhu Ruolin. Pada saat ini, 17 orang Tan Yun gemetar karena kegembiraan. Tentu saja, Tan Yun sedang menyamar. Selamat untuk kalian yang lolos penilaian, kalian boleh masuk. Ditemani oleh suara yang baik, 17 orang Tan Yun merasakan hisapan besar yang datang dari sumur kuno yang tak berdasar. Kemudian, cahaya ilahi putih yang menyelimuti Tan Yun dan yang lainnya membawa semua orang turun secara vertikal melalui mulut sumur.
Ketika mereka sampai di dasar sumur warisan kuno, bau darah yang kuat menyebar ke rongga hidung semua orang. Semua orang melihat sekeliling. Namun, sumur kuno yang gelap menghalangi indera spiritual, dan jarak pandangnya hanya 10 kaki. Orang kecil tidak perlu takut. Dengan suara yang lama, bagian dalam sumur kuno warisan menjadi cerah dalam sekejap. Tan Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa dasar sumur warisan kuno itu cukup persegi. Kecuali kuali raksasa yang berdiri di depannya, tidak ada apapun di sumur kuno yang besar itu. Kuali raksasa berwarna merah darah di mana-mana, dan bagian luarnya ditutupi dengan garis merah pekat. Jika Anda amati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa di dalam garis merah itu, darah manusia merayap perlahan, yang sangat menakjubkan. Tan Yun menatap kuali raksasa itu, pupil matanya sedikit menyusut, dan hatinya menyusut, pengorbanan darah melahirkan kembali kuali dewa. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, secerca pencerahan melintas di matanya, dan dia mencibir di dalam hatinya, jika saya tidak salah menebak, lalu, haruskah kita menyerahkan jiwa dan darah kita? Pada saat ini, Huang Fu mendengarkan mata 16 orang dan terpaku pada kuali raksasa. Ketika dia melihat darah mengalir perlahan di sepanjang garis di kuali raksasa, meskipun semua orang sedikit pemalu, lebih dari itu adalah sukacita warisan. Pada saat ini, suara lama terdengar lagi, siapa nama anak-anak kecil itu? Kemudian Tan Yun 17 orang dengan jujur menyebutkan nama mereka. Yah, itu adalah keberuntunganmu bahwa kamu dapat memasuki sumur warisan kuno melalui seleksi. Sekarang kamu hanya perlu mengeluarkan seutas jiwa dan sedikit darah, dan membawanya ke dalam kuali ilahi ini, dan dewa akan memberikan teknik pewarisan berdasarkan atributmu. Oke, aku tidak akan banyak bicara, sekarang dengarkan kata sandi Tuhanku dan pergi ke tripod bersama. Ini senior, Tan Yun tampak bersemangat dan memimpin di tepi kuali raksasa. Dia melihat ke bawah, wajahnya tiba-tiba berubah. Huang Fu mendengarkan angin 16 orang, menginjak pedang terbang, dan setelah menelusuri tepi kuali raksasa, dia tampaknya telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, dan wajahnya menjadi tidak berdarah. Terutama para wanita Kesinyi, Xiao Qingxuan, Namong Ruksue, Sangguan Bingbing, dan Tian Xiangzong ketakutan dan gemetar. Tapi itu Tan Yun 17. Melihat kuali suci yang besar, darahnya hampir penuh, dan dalam darah orang-orang lumpuh yang berjatuhan, semua tulangnya utuh dan mengapung dengan darah. Ada puluhan ribu kerangka manusia hanya di permukaan darah. Kuek-kuek, 17 semutmu yang rendah hati adalah darah yang sangat murni. Terutama darah di tubuh Tan Yun sebanding dengan 16 orang lainnya. Tiba-tiba, suara lama yang berisi kebaikan sebelumnya menjadi haus darah dan gila, seperti kutukan yang mengendalikan pikiran, membuat semua orang tetap seperti ayam kayu, berdiri di tepi tripod seperti jiwa yang hilang. Setelah dewa ini selesai memurnikan darahmu, dan kemudian dalam 10.000 tahun ke depan, memurnikan ribuan murid pemurnian jiwa seperti milikmu dengan darah yang kuat di dalam tubuh, dewa ini akan sepenuhnya dilahirkan kembali. Kamu manusia bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dewa ini akan mewariskan kepadamu? Sungguh lelucon. Sebelum dewa asli dengan sengaja membiarkan beberapa murid lewat dan pergi. Faktanya, dewa asli membiarkan murid-murid yang mewarisi itu menjadi umpan. Setelah menipu kalian para murid dengan darah dan jiwa yang kuat, mereka akan dikorbankan untuk para dewa dan sumber. Hahaha, sekarang dengarkan perintah dewa ini, potong semua tenggorokannya, lalu lompat ke kuali dewa pengorbanan darah. Mendengar itu, ketika Huang Fu mendengarkan angin, 16 orang memegang pedang dan memotong leher mereka, Tan Yun tiba-tiba bergerak. Desir Sam, Tan Yun menunjukkan langkah sucinya, muncul di depan 16 orang satu demi satu, melambaikan 16 telapak tangan, menjatuhkan semua orang, melambaikan tangan kanannya, kekuatan magis membungkus semua orang dan terbang di bawah kuali raksasa dengan mantap. Manusia sialan, bagaimana kamu bisa mengabaikan sihir kontrol dewa ini? Ditemani oleh suara tua yang sangat marah, tiba-tiba, darah dalam kuali darah berubah menjadi tangan berdarah yang mencuat dari permukaan cairan, membawa kekosongan yang runtuh, dan meraihnya ke Tan Yun. Bab 666 dalam bahaya. Wow, Tan Yun menghindari serangan telapak darah dengan berbahaya lagi. Detik berikutnya, dia muncul di bawah kuali ilahi Qianzhang dan mencibir, apakah kendali para dewa luar biasa? Tan Yun, yang memiliki mata luar biasa, dapat mencegah mantra apapun yang mengendalikan pikiran, bahkan kekuatan magis dan Taoisme. Tan Yun, bagaimana kamu melakukannya?
Suara marah dan tidak dapat dipercaya datang dari kuali dewa yang mengorbankan darah. Jiwamu tidak sekuat 5 tingkat alam jiwa ilahi. Bagaimana kamu mengabaikan dewa asli? Pengendali Tuhan. Tan Yun menutup telinga dan berteriak dengan marah, kamu bajingan, untuk membangkitkan, kamu telah secara tidak manusiawi memikat begitu banyak murid pemurnian jiwa sampai mati. Kamu tidak sebagus binatang buas. Aku akan menghancurkan kuali pengorbanan darahmu hari ini dan membiarkanmu menjadi binatang buas di sini untuk mati perlahan. Setelah Tan Yun berkata, ada kepanikan di kuali pengorbanan darah lagi. Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengenali bahwa kuali dewa adalah kuali pengorbanan darah? Kemudian, suara panik tertawa lagi, tapi apa yang kamu tahu? Kuali pengorbanan darah dewa ini adalah alat ilahi, dan kamu ingin menghancurkannya dengan semut pemurnian jiwa. Hahaha, benar-benar bodoh. Mendengar ini, Tan Yun pun tersenyum. Oh ya, Lao Su itu bisa membuatmu mati. Lao Su dulu setenar si Yuan Supreme dan Chaos Supreme, tapi sekarang telah bereinkarnasi selamanya. Coba tebak siapa Lao Su itu. Biarkan aku membicarakannya lagi, apakah Lao Su memiliki kemampuan untuk menghancurkan pengorbanan darahmu kepada para dewa? Begitu kata-kata ini keluar, wow, ditemani oleh suara gelombang pasang, kuali darah tiba-tiba naik ke langit, dan sosok ratusan meter berubah dari darah, berkata dengan ngeri, kamu adalah Hongmeng tertinggi. Iya, ada apa? Tan Yun menatap bayangan darah dengan main-main, dan berkata dengan dingin, mengapa kamu ingin membunuhku? Tapi sayang sekali kamu tidak bisa hidup tanpa kuali pengorbanan darah. Tuan Hongmeng, bagaimana dengan dewa kecil yang membuat kesepakatan denganmu? Ada suara pembunuh di bayangan darah, selama kamu bersumpah untuk tidak mengatakan apa yang dilakukan dewa kecil itu akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, Tan Yun menyela dengan mengejek, apalagi? Aku meledakkan darah untuk dikorbankan kepada para dewa, dan kemudian mati bersamaku. Betul sekali. Sebuah suara tua dan tegas bergema di bayangan darah. Saya berharap Maha Guru dapat membedakan situasi dan tidak kehilangan nyawanya untuk membunuh dewa kecil. Jika tidak, begitu dewa kecil itu meledakkan darahnya untuk dikorbankan kepada kuali dewa, kamu harus menyadari konsekuensinya. Setidaknya segala sesuatu dalam radius 3 juta akan musnah. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan tidak hati-hati, ya, Anda benar, tetapi sangat disayangkan bahwa roh dalam kuali dewa pengorbanan darah tidak mati, itu dapat menghancurkan radius 3 juta mil. Dan sekarang semangat batin dari kuali pengorbanan darah sudah mati, kamu sekarang meledakkan kuali, kekuatan ledakan itu dapat menghancurkan paling banyak 300.000 li. Hahaha, kamu pantas menjadi penguasa tertinggi, dan kamu telah melihat kematian roh senjata. Bayangan darah raksasa berkata dengan percaya diri, bahkan jika Anda hanya dapat menghancurkan area seluas 300.000 mil, Anda tidak dapat melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Keluar dari area yang hancur. Tuan, Anda tidak punya pilihan. Saya tidak berpikir Anda akan berakhir dengan dewa kecil untuk membunuh dewa kecil itu. Mendengar ini, Tan Yun menundukkan kepalanya, secercah cahaya melintas di matanya, dan segera menjadi cemberut. Tuan tertinggi, jangan ragu untuk bersumpah. Selama Anda bersumpah untuk tidak memberitahu apa yang telah dilakukan dewa kecil itu berjanji bahwa di masa depan, air sumur tidak akan merusak sungai. Raksasa darah terpikat, apakah Anda memikirkannya? Dewa kecil akan membutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk dilahirkan kembali. Setelah 10.000 tahun, Anda telah naik. Bahkan jika dewa kecil dilahirkan kembali, itu tidak akan menyebabkan apapun, merugikanmu, kan? Setelah mendengarkan, Tan Yun menghela nafas dan mengangguk tak berdaya, yah, kamu menang, aku setuju dengan kesepakatan ini. Hahaha, tolong bersumpah demi Tuan tertinggi. Bayangan raksasa darah mengungkapkan rasa mengendalikan seluruh situasi. Seperti semua orang tahu, hal yang sama juga terjadi di hati Tan Yun. Oke, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, mengarahkan Huajian dengan tangan kanannya ke atas, dan berkata dengan keras, saya bersumpah demi Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun tiba-tiba menyeringai dan berkata, kamu akan dibunuh, bajingan. Hai, lengan kanan Tan Yun tiba-tiba terentang, dan ujung jarinya menembakkan 36 garis kekuatan spiritual emas muda, membentuk lintasan misterius dalam kehampaan untuk membentuk pola formasi terlarang kekuatan spiritual, yang dicetak di tengah kuali raksasa. Wenzong, tiba-tiba, kuali raksasa setinggi ribuan kaki bergetar hebat,
dan darah yang mengalir dalam pola kuali mulai mengalir mundur. Aura kehancuran menyebar dari kuali pengorbanan darah diri, menjadi semakin intens. Oh tidak, raksasa darah itu sepertinya tahu sesuatu, dan berteriak ngeri. Mata Tan Yun muram, Lao Su telah mengaktifkan pola penundaan peledakan diri dalam kuali pengorbanan darah, dan akan memakan waktu paling cepat 3 jam untuk meledakkannya. Kau sialan, tunggu saja abu terbangnya musnah. Setelah menyeringai, Tan Yun menawarkan perahu roh. Dengan lambaian tangan kanannya, semburan kekuatan spiritual menyelimuti Huang Fu Tingfeng 16 yang tidak sadar di tanah. Setelah dia menggulung kerumunan dan menempatkan mereka di perahu roh, Tan Yun tampak panik dan mengendalikannya. Perahu roh, membubung ke udara, terbang menuju mulut sumur. Raungan horor, kemarahan, dan keputusasaan datang dari belakang. Ah! Aku tidak mau. Hanya 10.000 tahun yang akan dilahirkan kembali, dan kesuksesan hari ini telah gagal. Hong Meng Supreme, brengsek, kamu hanya punya lebih dari 3 jam untuk melarikan diri paling banyak. Kamu tidak dapat melarikan diri 300.000 mil. Tunggu saja untuk mati. Kamu pasti akan mati. Dewa ini ingin mati bersamamu. Petik 2 petik 2. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan bergegas keluar dari tirai tipis yang menyelimuti kepala sumur, raungan di dalamnya terhalang oleh tirai tipis. Tan Yun, apa yang terjadi pada mereka? Mu Meng memandang 16 orang yang tidak sadarkan diri di Lingsu. Begitu dia berbicara, dia diinterupsi oleh Tan Yun dengan wajah pucat. Meng, aku akan membicarakannya nanti. Hai. Tan Yun menjentikkan jarinya, 16 kekuatan spiritual menembak ke leher 16 Huang Fu Tingfeng. Ketika Huang Fu mendengarkan angin 16 bangun dan menemukan bahwa dia telah meninggalkan sumur warisan kuno, dengan jantung berdebar dan kebingungan, Tan Yun memerintahkan kepada semua orang, setelah 3 jam sumur warisan kuno, itu akan meledak. Cepat melarikan diri dengan saya. Keratua, ambil Ziyan. Setelah itu, Tan Yun memegang Mu Mengqi dengan tangan kirinya, dan Zhong Wu Xiao dengan tangan kanannya, menawarkan pedang terbang dan mulai bergerak di antara karang sempit di jurang. Kera iblis berubah menjadi ukuran manusia, penuh kekuatan magis, mencengkeram Sue Ziyan, yang tidak melambat, dan mengikuti Tan Yun. Setelah itu, Huang Fu mendengarkan angin dan yang lainnya, dengan kebingungan, menginjak pedang terbang satu demi satu, meningkatkan kecepatan menjadi yang tercepat, mengikuti Tan Yun, sepanjang karang terjal di jurang, dan datang ke perairan luas. Tan Yun buru-buru mengorbankan perahu roh, dan setelah semua orang naik perahu roh, dia mengemudikan perahu roh untuk memanjat secara vertikal melewati jurang. Kakak ipar, ada apa? Sue Ziyan mau tidak mau bertanya. Yang lain juga melihat ke arah Tan Yun. Kalimat Tan Yun selanjutnya membuat wajah semua orang malu. Semuanya, setelah 3 jam, area danau darah sejauh 300.000 mil akan hancur total. Tan Yun cemas. Setelah 3 jam, kita harus melarikan diri dari area kehancuran, jika tidak, kita akan mati. Bab 667, sangat putus asa. Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Wajah Sue Ziyan pucat, dan dia gemetar, dalam 3 jam, radius 300.000 li akan hancur total. Iya, Zhong Wu Xiao juga pucat. Tan Yun, ada apa? Kekuatan apa yang bisa menghancurkan area seluas 300.000 mil? Pada saat ini, tidak hanya wajah Sue Ziyan dan Zhong Wu Xiao yang berubah drastis, tetapi juga Mu Mengya dan semua murid di Lingsu. Saudara Tan Xian, apa yang terjadi? Saudara Tan, ada apa? Kakak, hanya dalam 3 jam, kita tidak bisa lepas dari kehancuran 300.000 li. Bagaimana melakukan? Dengan suara panik berputar-putar di telinganya, Tan Yun mengemudikan perahu roh dan naik ke jurang seperti langit, dan berkata dengan keras, beri aku ketenangan. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Tan Yun melihat kembali ke orang-orang dan berkata, mewarisi sumur kuno adalah konspirasi, dan ada jiwa dewa dari dewa musuh yang jatuh dalam perang kuno. Alasan mengapa dia biasa mewariskan kepada beberapa murid adalah karena dia ingin para murid yang menerima warisan untuk menciptakan berkah ilahi untuk sumur warisan kuno di luar, sehingga lebih banyak murid dengan darah dan jiwa yang kuat akan dibunuh olehnya setelah masuk sumur warisan kuno. Petik 2. Jiwa dewa musuh, sehingga darah, dan jiwa murid yang mati dapat diintegrasikan ke dalam kuali dewa pengorbanan darah untuk memberinya pemurnian jiwa, dan akhirnya membuatnya terlahir kembali. Begitu dia dilahirkan kembali,
benua hukuman surgawi pasti akan menghancurkan semua makhluk. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ketika mereka ketakutan dan gelisah, Huang Fu mendengarkan Feng, Kesinyi, dan Jun Buping, mereka semua setuju dengan Tan Yun bahwa apa yang dikatakan Tan Yun itu benar. Kakak Tan Xian, kamu menyelamatkan kami, kan? Huang Fu mendengarkan angin dengan rasa terima kasih. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, saat itu, kamu bingung dan ingin bunuh diri. Akulah yang menjatuhkanmu dan menyelamatkanmu. Huang Fu mendengarkan angin dan rasa terima kasih 16 orang kepada Tan Yun tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, setelah saya menyelamatkan 16 brother Huang Fu, pola larangan penghancuran kuali pengorbanan darah dipicu. Paling lama 3,5 jam, kuali pengorbanan darah akan meledak, dan kekuatannya dapat menghancurkan 30 persegi kilometer. Semuanya dalam 1000 mil. Namun, kamu tidak perlu merasa putus asa. Selama lebih dari 3 jam, kami masih memiliki harapan untuk melarikan diri dari wilayah yang hancur. Mendengar itu, semua orang bingung dalam ketakutan, bagaimana mereka bisa melarikan diri dari area reruntuhan dengan radius 300.000 mil hanya dalam waktu 3 jam. 1 jam kemudian, wow, gelombang darah yang mengerikan meledak di danau, dan Tan Yun mengendarai perahu roh yang membubung ke langit dari danau darah, melayang di atas pegunungan. Pada saat ini, seorang murid perempuan Fu Mei pingsan sepenuhnya, menangis, kami mati. Hanya tersisa 2 jam, bagaimana kami bisa melarikan diri ke tempat yang jauhnya 300.000 mil, kami mati. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi sangat panik. Diam semua padaku, teriak Tan Yun, lalu mengemudikan perahu roh untuk mendarat di puncak. Keratua, jadikan kamu yang terbesar. Tan Yun mendesak, cepat. Itu tuannya. Kera iblis pembunuh surga melompat dari perahu roh, dan tubuhnya melonjak menjadi raksasa 1 kilometer di puncak. Tan Yun menggenggam Mu Mengki dengan tangan kirinya dan Zhong Wu Xiao dengan tangan kanannya. Dia melompat dari perahu roh dan mendarat dengan mantap di bahu kiri pembunuh iblis. Kemudian, Tan Yun memberi nama, Si Yan, Ruxue, Ruoxi, Ting Feng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Luo Fan, Tian Xiang, Zuruolin, Yang Chong, Liu Yi, Fang Qinghan, Yu orang-orang datang juga. Lebih dari selusin orang sangat bersemangat sehingga mereka menginjak pedang terbang dan terbang di atas bahu kera iblis. Kakak, wo kami. Jangan tinggalkan kami. Menguasai. Kakak Tan, jangan tinggalkan kami. Di antara murid-murid Wu Mei, ada yang menangis, beberapa memandang Tan Yun memohon, berteriak. Jangan khawatir, tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu. Tan Yun berteriak, sekarang semuanya, sebarkan tubuh kera tua itu, lalu pegang erat-erat rambut panjang kera tua itu. Kalau begitu biarkan kera tua itu membawa kita pergi cepat. Bagus, bagus. Tiba-tiba, semua orang menangis dan tertawa, melompat dari perahu roh ke kepala, lengan, dan kaki kera iblis pembunuh surga. Untuk sementara, kera iblis pembunuh surga ditutupi dengan orang-orang. Palungku, jadilah lebih ringan, lebih ringan. Jangan menarik bulu mataku. Devil Slayer berteriak dengan putus asa, juga, apa yang ada di kakiku ada di punggung atau dadaku. Kamu ada di kakiku. Ayo, aku berlari dan mengguncangmu, tapi aku tidak peduli padamu. Mendengar itu, ratusan murid di kaki kera iblis pembunuh surga dengan cepat naik ke tempat di atas pinggang kera iblis pembunuh surga, mencengkeram segenggam rambut ungu panjang. Alasan mengapa Tan Yun tidak membiarkan kera iblis pembunuh surga memegang perahu roh untuk melarikan diri demi nyawanya secara alami untuk mengurangi beban. Semuanya, apakah kamu baik-baik saja? Tan Yun berteriak, menyingkirkan perahu roh di puncak. Oke, semua orang setuju. Oke, Tan Yun berkata dengan keras, kera tua, aku memerintahkanmu untuk menghadap ke timur sepanjang jalan, dan melarikan diri sejauh 300.000 mil sebelum kuali pengorbanan darah meledak. Itu tuannya. Setelah Heaven Killer Demon AP menerima perintahnya, dia meraung, cepatlah untukku. Begitu kata-kata itu jatuh, pembasmi iblis menyemburkan ledakan kekuatan sihir hitam, dan kemudian melompat dari puncak, membuat semua orang di pegunungan, sampai ke timur menjadi gila. Tubuhnya yang seperti gunung, setiap kali melompat, lebarnya sekitar puluhan ribu kaki. Sambil bergegas dengan kecepatan ekstrim, lebih dari 3.000 murid di tubuhnya, beberapa dari mereka mencengkeram rambut panjang ungu hitam,
berayun bolak-balik di udara, membuat seruan dan kegembiraan yang tak terkendali. Waktu berlalu, dan 2 jam kemudian, kera iblis pembunuh surga telah pergi jauh ke timur, bergegas sejauh 250.000 mil. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun sangat serius. Kera tua, waktu kita hampir habis, cepatlah. Tan Yun tampak cemas, dan terus mendesak kera iblis pembunuh surga untuk melarikan diri melawan waktu. 2 saat kemudian, di sumur warisan kuno, darah yang dikorbankan untuk kuali para dewa, yang mencapai ketinggian ribuan meter, meroket dengan getaran hebat. 10.000 zang, 1 juta zang, tiba-tiba menerobos sumur warisan kuno, dan saat bernafas, kuali pengorbanan darah meroket hingga 10.000 li, memperlihatkan ujung tripod dari jurang. Boom! Kuali raksasa ribuan mil meledak, dan kekuatan penghancuran artefak menyebar ke sekitarnya dengan kecepatan cahaya. Saat berikutnya, boom-boom, air di danau darah membubung ke langit, dan di bawah kekuatan dunia yang menghancurkan itu, dengan danau darah sebagai pusatnya, itu mulai menyebar dengan cepat di daerah sekitarnya. Berubah menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, kekuatan besar yang perkasa itu pergi ke langit, dan terus meluas dengan kecepatan cahaya. Melihat ke bawah dari langit setinggi 300.000 li, Anda akan terkejut menemukan bahwa kekosongan mulai runtuh, berubah menjadi lubang besar di ruang gelap gulita. Boom! Lubang besar di luar angkasa, di bawah kekuatan kehancuran yang mengamuk, seperti bola cahaya hitam besar, yang mulai melebar, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan segala sesuatu menjadi abu dan musnah. Pada saat ini, puncak agung itu rapuh dan menyedihkan di bawah kekuatan kehancuran besar itu. Setelah beberapa saat, area seluas 200.000 li di danau darah dan langit setinggi 200.000 li ditelan oleh ruang yang runtuh. Setelah beberapa saat, kera Sky Killer yang telah melarikan diri 299.000 mil jauhnya berkeringat di gurun, berlari seperti kilat ungu hitam besar. Kakak ipar itu hebat, jika kita berada 1.000 mil jauhnya, kita akan aman. Sue Zian sangat senang. Hal yang sama berlaku untuk semua orang, termasuk Tan Yun. Namun, kalimat pembunuh iblis berikut membuat semua orang merasa sangat putus asa. Kera iblis pembunuh surga meraung ngeri, Tuan. Aura kehancuran telah muncul 30.000 mil di belakang saya. Saya khawatir kita tidak bisa melarikan diri. Tan Yun mengepalkan tinjunya, wajahnya mengerikan, dan meraung, hanya ada 1.000 mil yang tersisa, jangan katakan kata-kata yang membuatku frustrasi, larilah dengan putus asa. Bab 658, Pelarian Thriller. Itu tuannya. Setelah mengambil alih, kera iblis terbang dengan putus asa melintasi gurun. Namun, kecepatannya dapat dibandingkan dengan kecepatan penghancuran kuali pengorbanan darah. Ketika terbang 500 mil dengan kerumunan, lebih dari 3.000 murid di atasnya benar-benar putus asa. Merayu. Semua orang melihat ke belakang, tetapi mereka melihat badai dahsyat yang menutupi langit dan matahari dengan runtuhnya kehampaan, seperti gelombang hitam tak berujung menelan langit dan bumi, menyapu diri mereka sendiri dan orang lain tanpa ampun. Badai dahsyat dengan diameter ratusan ribu mil menghancurkan semua yang dilewatinya. Kengerian dan kekejaman identik dengan badai kehancuran yang dahsyat. Ini menakutkan dan putus asa. Mumeng menatap Tan Yun dengan tenang, matanya yang indah menunjukkan 7 poin kelegaan. Dan 3 poin keengganan. Tan Yun, bisa mati bersamamu adalah kebahagiaan terbesarku. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak membalas dendam ayahku, hanya saja aku tidak berdamai, hanya tidak menikah denganmu. Zhong Wuxiao merintih dengan air mata dan menatap Tan Yun dengan penuh kasih, penyesalan saya adalah saya tidak menikah dengan Anda. Juga, meskipun saya membenci orang tua kandung saya karena meninggalkan saya, kadang-kadang, saya masih ingin tahu pengalaman hidup saya. Pada saat ini, semua orang kecuali Tan Yun putus asa, termasuk kera iblis. Pembunuh iblis tahu bahwa meskipun tulang-tulang di tubuhnya diubah oleh lunas tuannya, dia bisa mati di hadapan penghancuran alat ilahi. Seperti yang dipikirkan kera iblis pembunuh surga, ketika badai kehancuran menelannya, itu akan menjadi kerangka utuh, dan daging dan darah serta organ dalamnya akan hancur total. Dalam sekejap, semua orang berpikir banyak, ada yang menangis, patah hati dan patah hati. Tidak ada yang bisa menertawakan tangisan mereka di hadapan kematian. Mungkin, tangisan mereka lebih karena keengganan mereka terhadap kerabat dan teman, dan kasih sayang yang tak kenal lelah kepada keluarga mereka. Badai kehancuran yang luas, seperti binatang menelan hitam, membuka mulutnya pada semua orang, lebih seperti panggilan dewa kematian. Pada saat ini,
Tan Yun memandang Mu Mengya, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian yang menangis, dan berkata dengan nada tertentu, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati." Kemudian, Tan Yun meraung, kera tua itu berhenti berlari untuk hidupnya. Semua orang berjongkok bersama di tanah dengan kecepatan tercepat. Kera iblis pembunuh surga segera berhenti berlari, dan semua orang di dalamnya terkejut sejenak, dan berbagai pikiran diinterupsi oleh Tan Yun. "Neneknya, apakah kamu tuli? Tuanku menyuruhmu jongkok." The Heaven Killer AP mengeluarkan pengingat yang memekakkan telinga. Semua orang meninggalkan tubuh kera iblis pembunuh surga dan berjongkok di gurun dengan kepala di tangan. Pada saat ini, Mu Mengqi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu juga berjongkok di samping tubuh mereka, dan hanya Tan Yun yang berdiri. Tan Yun melihat Namong Ruksue berjongkok sendirian, berpikir bahwa ini adalah saudara iparnya, jadi Tan Yun meraihnya dan menekannya di sebelah Mumeng. Tan Yun melihat badai dahsyat yang berjarak kurang dari 5.000 mil dari dirinya dan orang lain, dan tidak diragukan lagi berkata, "Tutup matamu. Tanpa perintahku, kamu tidak diizinkan untuk membuka matamu. Jika tidak, aku akan melakukan apa yang aku katakan, dan aku akan membunuhmu." Semua orang menjawab dan menutup mata mereka. Hanya Mu Mengqi dan Zhong Wuxiao yang tidak memejamkan mata. Mereka takut setelah memejamkan mata, mereka tidak akan pernah melihat Tan Yun lagi. Sue Zian memejamkan mata yang indah dan berdoa dalam hatinya, "Berkatilah kita semua untuk tidak mati. Saya belum mengaku kepada saudara ipar saya tidak ingin mati." Semua orang mengepalkan tinjunya, tubuh mereka gemetar, dan berdoa dengan saleh kepada Tuhan, agar mereka tidak mati muda. Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak yakin apakah Anda bisa bertahan, saya akan mencoba yang terbaik." Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun meraung, "Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Xian Chen, Huo Wu sekarang." Tiba-tiba, sekelompok tenda emas terbang keluar dari tengah alis Tan Yun, dan berubah menjadi pedang emas setinggi 10.000 meter dan keemasan di langit, Jin Ni. Pompa, pedang ilahi Jin Ni, ujung pedangnya ditusukkan dari depan Tan Yun hingga kedalaman ribuan kaki. Setelah itu, sekelompok tenda hijau, coklat, dan merah keluar dari alis Tan Yun dan berubah menjadi 4 pedang. Besar di kehampaan, pedang raksasa biru pucat adalah pedang agung atribut kayu, Mu Xin. Pedang raksasa hijau zamrud adalah pedang agung yang dapat dikaitkan dengan air, Qing Ying. Pedang raksasa coklat adalah pedang agung atribut bumi, Xian Chen. Dan pedang raksasa berwarna merah darah itu persis dengan atribut api Grand Meng Excalibur, Fire Dance. Pada pemikiran Tan Yun, 4 pedang ilahi yang luar biasa ditembak jatuh dari kehampaan dan dimasukkan ke dalam gurun. Pada saat ini, 5 pedang akan mengelilingi Tan Yun dan yang lainnya. Meskipun demikian, celah antara 5 pedang suci yang dapat dimasukkan ke gurun dalam bentuk melingkar sangat besar. Tan Yun tahu bahwa begitu kekuatan penghancur menembus celah, kebanyakan orang juga akan mati. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun berkedip ke arah langit, dan setelah 5 kali, dia terbang dengan mantap ke gagang pedang ilahi Huo. Wow, cincin Tan Yun Qiankun berkedip, palu dan kapak besar dimiringkan dari alam semesta, mengelilingi sisi luar dari 5 pedang surgawi Hongmeng, dan dikelilingi oleh 5 pedang surgawi Hongmeng. Kedap udara. Tiba-tiba, Tan Yun tampak ketakutan, dan dia menyadari melalui indera spiritualnya bahwa badai kehancuran telah muncul ribuan mil jauhnya, dan itu akan menyapu napasnya. Langkah Dewa Hongmeng. Detak jantung Tan Yun semakin cepat dan menyapu, dan muncul di samping Mumeng, alam semestanya berkedip, dan ada ribuan kapak dewa yang sebesar 100 kaki, membumbung ke langit. Selanjutnya, Tan Yun mengendalikan kapak ajaib untuk menjadi raksasa setinggi 300 kaki, dan membuat kera pembunuh surga memegang kapak dengan kedua tangan untuk menahan ratusan kapak yang akan jatuh dari atas. "Kera tua, serahkan padamu, tunggu." Tan Yun berkata dengan keras. Itu tuannya. Kera iblis pembunuh langit berjatuhan di sekujur tubuhnya, boom, bang. Ada ratusan kapak di kekosongan, semuanya menabrak kapak dewa yang dipegang oleh kera iblis pembunuh langit. Pada saat ini, dari ketinggian, Anda akan terkejut menemukan bahwa gunung yang dibentuk oleh kapak raksasa dan palu raksasa ditumpuk tinggi di gurun. Ketika Tan Yun mengatur segalanya, badai dahsyat dan dahsyat langsung menelan gunung-gunung di sekitar semua orang, dan gunung-gunung besar yang diubah oleh kapak raksasa dan palu raksasa tidak lagi terlihat. Badai hitam kehancuran mengamuk di gurun,
menghancurkan semua makhluk hidup, menghancurkan segalanya. Kecepatan menghancurkan badai sangat cepat, setelah melewati gurun, pemandangan berikut sangat menakjubkan. Tapi gurun asli telah menghilang dan berubah menjadi lubang tak berujung dengan kedalaman puluhan ribu mil. Tapi gurun itu benar-benar hancur oleh badai kehancuran. Hanya, dalam kehampaan, ada 5 pedang dewa besar, puluhan ribu palu raksasa dan kapak raksasa yang tertahan di udara. Segera, pedang ajaib, palu ajaib, dan kapak ajaib jatuh dari kehampaan. Pada saat ini, Tan Yun, yang dikelilingi oleh 5 pedang ilahi yang luar biasa, menginjak pedang terbang dan berdiri tegak. The Sky Killer Ape tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi orang yang berdiri tegak di belakang Tan Yun. Untuk mencegah semua orang melihat pedang ajaib, palu ajaib, dan kapak ajaibnya, Tan Yun sekali lagi tanpa ragu berkata, tidak ada yang diizinkan membuka mata. Bab 669 sangat tersentuh. Datang. Dalam benak Tan Yun, 5 pedang ajaib Hong Meng berubah menjadi 5 pita dan membawanya ke tengah alisnya. Kemudian, di bawah kendalinya, kapak dan palu ajaib tiba-tiba menjadi seukuran telapak tangan, dan mereka dibawa ke cincin alam semesta dengan suara melolong. Ketika air mengalir, Tan Yun Xing Yun membuat gerakan ini sekaligus, kecuali Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao yang menginjak pedang terbang dan melayang di samping Tan Yun dengan menangis gembira. Semua orang tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka merasa sangat ringan dan jatuh ke bawah sambil berteriak. Semua orang ingat berjongkok di gurun. Pada saat ini, semua orang yang memejamkan mata tiba-tiba merasakan tanah di bawah kaki mereka menghilang. Bagaimana mungkin mereka tidak panik? Yah, kamu bisa membuka matamu dan menawarkan pedang terbang. Setelah mendengar suara Tan Yun, orang-orang yang jatuh seperti meteor membuka mata mereka. Ketika mereka menemukan diri mereka di langit yang luas, mereka buru-buru mengorbankan pedang terbang dan berdiri dengan kaki di udara. Setelah momen kebingungan, semua orang mengucapkan kegembiraan, 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 dan tangisan yang tak terkendali. Suara-suara ini berkumpul, mengguncang dunia. Kami tidak mati, hahaha kami tidak mati. Bagus, kami tidak mati. Ya, aku sangat bersemangat. Kupikir aku pasti akan mati, tapi sekarang aku masih hidup. Wow, aku masih hidup. Kupikir aku tidak akan pernah melihat keluargaku lagi. Aku juga, oh, aku masih berpikir bahwa aku tidak mampu lagi menghidupi orang tuaku. Setelah periode kegembiraan yang singkat, semua orang yang berjalan melingkar dari tepi kematian menjadi penuh keraguan. Saya masih berjongkok di gurun beberapa saat yang lalu, mengapa dalam sekejap mata, saya sudah berada di langit yang luas. Kakak ipar, kita tidak mati, hihi. Sue Zian membawa air mata ke udara, pedangnya naik ke kehampaan dan datang ke Tan Yun. Kemudian yang lain naik ke udara, menatap Tan Yun dengan bingung. Kakak Tan, apa yang baru saja terjadi? Huang Fuyu berkata dengan ketakutan yang tersisa, apakah Anda menggunakan beberapa cara untuk memindahkan kami dari gurun ke langit dan melarikan diri dari malapetaka? Ya, Saudara Tan. Semua orang setuju, menatap Tan Yun dengan kekaguman dan rasa terima kasih. Kamu terlalu sering melihatku. Tan Yun berkata sambil tersenyum, bukannya kita telah mencapai langit, tetapi gurun di bawah telah menghilang dalam penghancuran kuali pengorbanan darah. Mendengar itu, kecuali Zhong Wu Xiao dan Mu Mengqi, semua orang langsung ketakutan, dan dahi mereka dipenuhi butiran keringat, dan jantung mereka berdebar kencang. Semua orang tidak bisa membayangkan betapa kuatnya badai kehancuran akan menyapu gurun. Pada saat yang sama, yang membuat semua orang semakin bingung adalah bagaimana Tan Yun bisa membantunya bertahan hidup dengan kekuatan yang menghancurkan. Tan Yun melihat kebingungan kerumunan di matanya, dan dia memiliki ketakutan yang tersisa dan berkata, Tuanku pernah meninggalkanku senjata pertahanan, jadi aku mengorbankannya. Saya pikir itu akan menghancurkan orang, tetapi berkat Tuhan, ditambah dengan fakta bahwa kita berada di tepi wilayah kehancuran 300.000 mil, dan kekuatan penghancurnya lemah, kita telah melarikan diri. Tan Yun berkata terus terang, kalian semua tahu kebenaran rasa bersalah. Aku membiarkan kalian menutup mata, tapi aku hanya tidak ingin kalian melihat senjata ajaib itu. Itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagiku di masa depan. Aku harap kamu mengerti. Setelah mendengar ini, tentu saja semua orang mengungkapkan pemahaman mereka. Mendengar angin menginjak pedang terbang, Huang Fu membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, dan berkata dengan keras, Saudara Tan Xian, kamu telah menyelamatkan saudaramu dan Xinyi berkali-kali.
Mulai sekarang, jika kamu ada hubungannya dengan Tan Xian, itu adalah kewajiban untuk naik turun api untuk saudaramu. Di hati kakak Wei, tidak peduli seberapa sengit perselisihan 10 nadi, kakak Wei akan selalu bersamamu. Kemudian, lebih dari 3.000 murid menginjak pedang terbang, membungkuk kepada Tan Yun dan berteriak serempak. Terima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda. Saya wajib menunggu api dan laut naik ke pedang dan turun api. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Oke. Saudara-saudaraku yang baik, tidak ada keraguan bahwa pada saat ini, Tan Yun telah sepenuhnya menangkap ketulusan semua orang. Semua orang tahu bahwa jika Tan Yun menyelamatkan dirinya sendiri sekali, dia akan menyelamatkan hidupnya, apalagi yang kedua atau ketiga kalinya. Di antara kekuatan medan perang para dewa, yang paling sedikit di antara kerumunan juga diselamatkan oleh Tan Yun 3 kali. 3 rahmat yang menyelamatkan hidup, kasih karunia seberat gunung. Saudara dan saudari yang baik, Tan Yun telah membuat jarak tak terlihat antara satu sama lain menjadi lebih dekat. Lalu ada saat ketika semua orang tertawa dan tertawa. Mereka memejamkan mata, merasakan kegembiraan kelahiran kembali, merasakan nilai dan makna hidup yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi tenang dan menatap Tan Yun. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, masih ada lebih dari 4 bulan sebelum akhir persidangan. Kami hanya memiliki satu tujuan selanjutnya. Setelah kami menangkap Ruyan Chen hidup-hidup, kami akan membunuh semua musuh lainnya. Semua orang berteriak serempak, kami semua mendengarkan perintahmu. Oke, Tan Yun berkata, mengerutkan kening, kamu juga menyadari situasi saat ini. Ada gunung peri ruang waktu 13 juta mil jauhnya di barat, dan satu lagi 17 juta mil jauhnya di utara. Dua jarak garis lurus dari gunung peri ruang waktu adalah 10 juta mil. Selanjutnya, kita akan bertindak secara terpisah, dan keratua itu akan membawamu ke gunung abadi waktu dan ruang barat, dan aku akan pergi ke gunung abadi waktu dan ruang di utara sendirian. Begitu pernyataan ini keluar, tidak hanya Mu Menggu, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian tidak setuju dengan Tan Yun pergi sendirian, tetapi murid-murid lain juga dengan tegas menentangnya. Mendengar angin, Huang Fu mengerutkan kening, kakak Tan Xian, ada strategi untuk kakakku. Tolong bicara, kata Tan Yun. Huang Fu mendengarkan angin dan bermeditasi dan berkata, Tan Xiandi, masih terlalu dini untuk memulai terowongan ruang waktu. Mengapa kita tidak pergi ke gunung peri ruang waktu yang lebih dekat di sini, dan kemudian kita melepaskan spiritualitas kita, kesadaran untuk menyebar dan memulai pencarian karpet untuk musuh. Dengan cara ini, jika Ru Yanchen, Tuoba Meng dan yang lainnya dibagi menjadi 2 kelompok dan pergi ke 2 gunung peri ruang dan waktu, kita pasti akan dapat menemukan jejak kaki beberapa dari mereka. Setelah mendengar ini, semua orang setuju dengan usulan Huang Fu untuk mendengarkan angin. Tapi Tan Yun menghela nafas, kakak Huang Fu, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu katakan? Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika kita menyebar untuk menemukan musuh, seseorang akan terbunuh ketika kita bertemu musuh. Aku hanya tidak ingin kamu mengambil risiko. Mendengar itu, semua orang sangat tersentuh, dan mereka benar-benar mengerti saat ini bahwa Tan Yun, orang yang tampaknya kejam dan kejam, benar-benar patah hati terhadap dirinya sendiri. Setelah itu, adegan yang terjadi juga sangat menyentuh Tan Yun. Tian Xiang memiliki pandangan tegas dan memimpin, Saudara Tan, demi keselamatan kami, Anda memilih untuk membiarkan keras senior memimpin kami, tetapi Anda bersedia pergi ke gunung peri ruang waktu lain sendirian terlepas dari bahayanya. Kamu bisa melakukan ini, dan kita bisa melakukan hal yang sama tanpa takut akan hidup dan mati. Setelah itu, Tian Xiang berkata dengan lantang, diberkati dan sulit, saya, Tian Xiang setuju dengan usul kakak senior Huang Fu untuk melakukan pencarian karpet musuh. Jangan biarkan kakak senior Tan pergi sendirian. Semua orang menjawab, kami juga setuju. Bab 670 Peringatan oleh Kematian. Ketika Tan Yun masih ragu-ragu, Huang Fu mendengarkan angin dan mengepalkan tinjunya, Tan Xian, jangan ragu. Anda memiliki token identitas kami di tubuh Anda. Selama kami bubar, jika kami menemukan musuh, kami akan memberi tahu kamu. Maka tempat persembunyian musuh akan terbongkar. Hanya dengan cara ini kita bisa memiliki kesempatan untuk menangkap Ru Yanchen hidup-hidup dan membunuh yang lain. Semua orang setuju, kakak Tan, setuju saja, ini cara terbaik. Mendengar ini, Tan Yun memejamkan matanya,
dan arus hangat menyembur dari lubuk hatinya. Setelah keheningan singkat, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan keras, "Oke, saya setuju." Setelah itu, Tan Yun mempersembahkan korban ke perahu roh. Setelah orang-orang menaiki perahu roh, dia membawa mereka ke Gunung Peri Ruang dan waktu 13 juta mil jauhnya di barat. Di antara pegunungan yang luas, ada puncak hijau yang menonjol dari keramaian dan menara di atas awan, Gunung Peri Ruang dan Waktu. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian. Di atas Gunung Peri Ruang dan Waktu, lautan awan bergulung, tetapi Tan Yunlah yang mengemudikan perahu roh dan membawa semua orang berlari ke depan, dan segera terbang dengan mantap di puncak Gunung Peri Ruang dan Waktu. Kemudian, setelah Heaven Killer AP merilis pengetahuan hewannya dan menentukan bahwa tidak ada seorang pun di domain puncak 30.000 mil, Tan Yun membuka sebuah gua di tebing timur puncak, memungkinkan semua orang untuk memasukinya, dan mengatur penghalang di pintu masuk gua. Dalam pandangan Tan Yun, masih 4 bulan sebelum waktu untuk membuka terowongan ruang waktu. Masih terlalu dini untuk menemukan musuh. Dia percaya bahwa jika musuh pergi ke Gunung Peri Ruang dan Waktu ini, dia pasti tidak akan mendekati Gunung Peri Ruang dan Waktu dengan bodoh dan menunggu dirinya sendiri untuk mengepung. Karena itu, ia memutuskan untuk menghabiskan 12 hari lagi sebelum pembukaan terowongan ruang waktu, mencari musuh di area jutaan mil. Jika tidak ada hasil, dia akan membawanya dan yang lainnya bersamanya. Gunung Peri Ruang dan Waktu lain ribuan mil jauhnya. Ini adalah strategi terbaik yang bisa dipikirkan Tan Yun. Waktu berlalu seperti anak panah. 100 hari kemudian. Di rumah gua, kera iblis pembunuh surga menarik pengetahuan hewannya dan dengan hormat berkata, "Tuan, tidak ada seorang pun dalam jarak 30.000 mil." Mumeng bertanya dengan bingung, "Tan Yun, sekarang hanya ada 20 hari tersisa sampai terowongan waktu dibuka, tetapi mereka belum datang ke sini, apakah Ruyan Chen dan yang lainnya pergi ke Gunung Peri Ruang dan Waktu lain?" Itu mungkin. Tan Yun dengan serius berkata, "Namun, mungkin juga mereka bersembunyi di suatu tempat di sekitar kita sesuai dengan waktu pembukaan terowongan ruang waktu." Setelah itu, Tan Yun memandang orang-orang yang sudah siap untuk pergi, sekarang waktunya mencari musuh. Dia memerintahkan Huang Futing Feng, Ke Nyi, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Tian Xiang, Fang Qinghan, masing-masing dengan ratusan orang, timur, selatan, barat, utara, tenggara, barat daya, barat laut, dan timur laut. 8 arah mulai secara bertahap memperluas area, mencari musuh. Saat mencari musuh, apapun yang terjadi, tidak boleh ada orang yang menginjakan kaki di area orang lain untuk mencari musuh. Tujuan Tan Yun melakukan ini sangat sederhana. Jika seseorang kehilangan nyawanya, dia dapat menentukan lokasi musuh sesuai dengan lokasi murid yang mati, dan kemudian bergegas ke sana dengan cepat. Tan Yun mengeluarkan ribuan catatan transmisi suara mulai dari 100.000 li hingga 300.000 li dari kekuatan pertempuran, dan mendistribusikannya ke 8 anggota Huang Futing Feng, memungkinkan mereka untuk didistribusikan secara bebas ke murid masing-masing. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, "Saya, Lao Yuan, Meng Yao, Xiao, Ruxue, Huang Fuyu, Ziyan, Zuruolin, Luo Fan, tinggal di Gunung Peri Ruang dan Waktu, siap untuk menanggapi Anda setiap saat untuk mencegah kejadian tak terduga. Hati-hati, semuanya." Setelah mengepalkan tinju ke Tan Yun, semua orang menginjak pedang terbang keluar dari gua dan menyebar, melepaskan kesadaran spiritual mereka, dan terbang menuju pedang kekaisaran dalam bentuk cincin. 10 hari kemudian, seorang murid jimat, melepaskan indera spiritualnya, dengan hati-hati melintasi hutan yang tak berujung. Suasana suram yang lembab dan tertekan di hutan membuatnya merasa sedikit panik, seolah-olah semak-semak besar di hutan tidak aktif dengan bahaya yang tidak diketahui. Memanggil. Tiba-tiba, ketika kekosongan itu seperti riak air, sesosok emas bersinar dari sekelompok semak-semak, membawa seberkas cahaya pedang melalui kaki murid Rune. Pompa. Darah berceceran dan tunggul terbang secara horizontal, murid Fumei berteriak dan jatuh ke genangan darah. Kemudian, Ruyan Chen dengan jubah emas muncul di depan murid Fumei dengan pedang terbang. Murid Fumei jatuh ke tanah, dan setelah melihat Ruyan Chen, dia sangat yakin dengan ngeri bahwa semak di sebelah kirinya benar-benar nyata, tetapi terbuat dari susunan magis. Karena dia baru saja menutupi semak-semak dengan kesadaran spiritual, dan tidak ada seorang pun di dalam.
Murid Fumai mencengkeram kakinya dan melayang di seluruh kekuatan spiritualnya. Ada keputusasaan di matanya, dan dia berkata dengan suara serak, Ru Yanchen, aku merancang leluhur. Suaranya nyaring, bergema ribuan mil. Sialan, mati untuk tuan muda ini. Ru Yanchen berteriak dengan marah, menusuk tenggorokan murid Fumai dengan pedang. Tuan muda, tunggu sebentar. Tuoba Meng keluar dari ilusi dengan suara cemas. Tuan muda, dia tidak bisa membunuh. Mengapa? Ru Yanchen bingung. Mata indah Tuoba Meng berkedip, Tuan muda, saya baru saja mengamati area seluas 6.000 mil dengan indera spiritual saya, dan menemukan bahwa selain dia, ada 20 murid Huang Fu Sengsong. Mereka pasti di sini untuk berburu dan membunuh kita. Wajah Tuoba Meng berubah drastis sebelum dia selesai berbicara, tapi dia adalah murid jimat, dengan mata enggan, memotong tenggorokannya dengan pedang dan mati. Dia sangat ingin bunuh diri, jadi dia ingin memberitahu Tan Yun tentang keberadaan Ru Yanchen melalui ledakan token identitasnya. Tuoba Meng segera membungkuk, mencari sesuatu pada murid Fumai, dan kemudian, indera spiritualnya mengalir ke cincin semesta di jari mayat, wajahnya menjadi jelek. Tuoba Meng, ada apa? Ru Yanchen bertanya. Tuan muda, murid ini tidak memiliki token identitas. Ada kemungkinan bahwa tokennya ada di tangan Tan Yun, dan Tan Yun akan menentukan bahwa murid ini mati di sini berdasarkan token identitas yang rusak. Mumeng berkata, menawarkan perahu roh dan mendesak Said, Tuan muda, naik perahu roh. Bagus. Setelah Ru Yanchen naik perahu roh, Tuoba Meng melambaikan tangannya, dan saat dia mengambil cincin semesta dari semak-semak, semak-semak kembali ke bentuk aslinya. Dia tampak seperti semak, tetapi ketika dia melihat lebih dari 1.400 murid Istana Abadi, mereka memandang Tuoba Meng dengan panik. Naik perahu roh. Tuoba Meng dengan tegas memerintahkan. Pada saat yang sama, waktu dan ruang peri gunung, rumah gua. Terjebak. Suara renyah membuat Tan Yun tiba-tiba terkejut, pengetahuan spiritualnya mengalir ke cincin alam semesta, dan menemukan bahwa tanda identitas murid Wang Xiong dari jimat itu meledak. Pada saat ini, jimat transmisi suara di depan Tan Yun meledak menjadi tirai tipis, dan kemudian Huang Fu mendengar angin dengan cemas terdengar dari jimat transmisi suara, Tan Xiandi, Wang Xiong sudah mati. Sebelum dia meninggal, saya mendengarnya mengutuk kamu. Suara Yanchen, tempat kematian, di sisi timur ruang dan waktu, di hutan 200.000 mil jauhnya. Mendengar itu, Tan Yun, Mu Menggu, Namong Ruksue, Sue Zian, Zhong Wu Xiao, Zhu Ruolin, Luo Fan, dan Huang Fuyu semua mengambil alih pundak pembunuh iblis. Tan Yun memerintahkan, kera tua, cepatlah. Itu tuannya. Kera iblis pembunuh surga melompat dari tebing dari gua dan mulai berlari melewati lereng yang curam. Itu penuh dengan sihir hitam yang melonjak, dan kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim, seperti kilat ungu hitam besar. Butuh waktu 1 jam untuk melewati kawasan puncak puluhan ribu mil, lalu memasuki hutan belantara, menghadap 60.000 mil jauhnya. Ke arah mayat laki-laki, dia terbang.